Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Gusdiani dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai kebijakan menaikkan BBM terhadap kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tentunya teman-teman sekalian penasaran dong, bagaimana sih kebijakan menaikkan BBM bersubsidi terhadap kedua kebijakan tersebut. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Sebelum memasuki kepada materi pembahasan, di sini saya menyajikan latar belakang dari materi investasi tersebut, yang mana investasi sebagai indikator dari tumbuh dan kembangnya ekonomi di suatu wilayah atau daerah. Namun demikian, keputusan berinvestasi bukanlah sesuatu hal yang mudah. Perlu banyak hal yang harus dilakukan investor agar dapat menanam modalnya di suatu perusahaan. Oleh sebab itu, pada presentasi kita pada kali ini akan dijelaskan mengenai fungsi investasi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat pada slide, yaitu adanya rumusan masalah serta tujuan dari materi yang akan kita bahas. Kemudian teman-teman bisa lihat bahwasannya terdapat tinjauan pustaka serta landasan teori, di mana di sini saya menggunakan definisi dari investasi. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas materi mengenai fungsi investasi waktu dan uang. Sebelum itu, di sini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai keterkaitan antara waktu dan uang. Dahulu, kita bisa mendapatkan barang lebih banyak dengan harga Rp100.000 dibandingkan dengan sekarang. Itu adalah contoh situasi yang menggambarkan time value of money. Apabila kamu ditawarkan uang sebesar Rp1.000.000 di masa sekarang atau di masa 3 tahun yang akan mendatang, saran saya lebih baik kamu mengambil uang tersebut di masa sekarang. Hal ini dikarenakan ada kekhawatiran bahwasannya uang Rp1.000.000 tersebut tidak akan terlalu berharga lagi di masa yang akan datang. Ini juga merupakan contoh dari time value of money. Lantas, apa sih itu time value of money? Jadi begini teman-teman, time value of money itu adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa sejumlah uang yang dimiliki saat ini memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan uang dalam jumlah yang serupa di masa yang akan datang. Jadi, time value of money juga umum disebut sebagai nilai waktu dan uang dan menjadi konsep dasar dalam keuangan. Dapat ditarik kesimpulan nih teman-teman, bahwasanya nilai uang dapat berubah sepanjang waktu, sehingga terdapat 3 konsep time value of money berdasarkan perubahan waktu tersebut. Yang pertama, di sini teman-teman bisa lihat nih, yaitu present value. Nah, apa sih itu present value? Present value adalah nilai uang yang kamu punya saat ini dan memiliki potensi dibungakan untuk menghasilkan pendapatan lebih tinggi di waktu yang akan datang. Adapun nilai dari present value bisa digunakan untuk mencari tahu jumlah uang yang bisa kamu investasikan saat ini untuk mendapatkan hasil tertentu di masa depan. Untuk itu, ada juga nih rumusnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwasannya PV sama dengan X per dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung kuadrat N. Untuk keterangannya sendiri bisa teman-teman lihat, X merupakan uang yang akan diterima atau dikeluarkan pada waktu yang akan datang. Untuk R, itu merupakan tingkat suku bunga, dan N merupakan periode tahun. Next, ada yang namanya itu future value. Adapun future value sendiri itu adalah
nilai uang yang akan kamu dapatkan di masa depan dengan jumlah uangmu sekarang. Apabila uang yang dimiliki sekarang diinvestasikan dengan suku bunga tinggi, maka nilai dan jumlahnya dapat meningkat sangat besar secara otomatis. Untuk rumusnya sendiri yaitu FV sama dengan A dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung kuadrat N. Untuk keterangannya sendiri nih teman-teman, FV itu merupakan future value. A-nya sendiri merupakan investasi awal. Untuk R merupakan tingkat suku bunga yang dihitung dalam bentuk persen. Dan N adalah lamanya investasi dihitung dalam waktu kurun per tahun. Dan yang ketiga adalah anuitas, yang mana anuitas merupakan pembayaran yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Umumnya, konsep ini digunakan oleh perusahaan asuransi untuk melakukan pembayaran premi ke nasabahnya secara berkala. Anuitas sendiri dapat digunakan untuk menghitung bunga pinjaman atau investasi jangka panjang. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa faktor yang mempengaruhi investasi. Di antaranya, yang pertama adalah keuntungan atau tingkat pengembalian yang diharapkan, di mana hal ini dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perusahaan. Untuk kondisi internal perusahaan sendiri dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, teknologi yang digunakan, dan tingkat efisiensi perusahaan tersebut. Sehingga semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan efisiensi perusahaan, maka tingkat pengembalian akan semakin tinggi dan investasi juga akan semakin tinggi. Dan jika dilihat dari kondisi eksternal perusahaan, yang mempengaruhi tingkat pengembalian atau keuntungannya adalah kebijakan pemerintah, faktor sosial politik, kemudian keamanan dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional. Faktor yang kedua adalah biaya investasi. Nah, untuk biaya investasi biasanya diikuti oleh biaya operasional, yaitu biaya rutin setiap tahun selama umur investasi, seperti biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya produksi yang jumlahnya tetap seperti biaya untuk gaji sewa gedung dan lain-lain. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya tergantung kepada jumlah barang yang diproduksi, seperti biaya bahan baku. Dan faktor yang ketiga yaitu marginal efficiency of capital dan tingkat bunga. Kedua hal tersebut saling berpengaruh dalam menentukan tingkat investasi. Marginal efficiency of capital menunjukkan keuntungan yang diperoleh untuk investasi yang dilakukan. Sementara itu, suku bunga adalah imbalan yang harus dibayarkan karena telah menggunakan sejumlah uang untuk investasi tersebut. Melalui penjelasan materi yang telah saya bahas tadi, dapat disimpulkan bahwasannya dalam ekonomi yang diartikan sebagai investasi adalah pengeluaran penanaman modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dengan faktor penentunya, yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Hal ini disebabkan berinvestasi membutuhkan modal yang sangat banyak, sehingga tingkat keuntungan yang diramalkan rendah, modal tersebut akan sulit untuk kembali. Kemudian, suku bunga juga mempengaruhi sebuah investasi. Saran saya pada materi kali ini yaitu terkhusus para investor harus mempertimbangkan keputusan yang diambil agar tidak salah dalam menginvestasikan modalnya. Baiklah, sekian
sekian video presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Untuk itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe karena itu semua dapat membantu dalam penilaian penugasan UAS saya. Saya Sri Gustiani pamit undur diri, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.